Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kucuran nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan dengan bahagian nikmat yang kita terima itu pula kita mampu melaksanakan aktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan, termasuk rangkaian ibadah Jumatan sebagaimana yang kita laksanakan pada hari yang mulia ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa risalah demi kebaikan umat dunia hingga akhirat nanti. Majlis Jumat rahimakumullah, lewat waktu yang mulia ini khatib mengajak kepada kita sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan jalan melaksanakan seluruh apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dan percaya dengan semua itu kita akan hidup berbahagia, baik ketika kita hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti. Majelis Jumat rahimakumullah, panitia Masjid Agung Ruhama Takengon memberikan tema ulang kaji kita pada hari yang mulia ini menyangkut tentang keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Majlis Jumat rahimakumullah, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, lalu ada 6.236 ayat secara matematis, berbeda dengan tematis yang selama ini kita ketahui 6.666 ayat. Lalu dalam Al-Quran itu majelis Jumat rahimakumullah terdapat 77.438 kata yang terangkum di dalamnya sebagai bukti dan kandungan isi Al-Quran itu menyangkut tentang ada akidah, ada persoalan muamalah,
ibadah, lalu hukum-hukum yang kita ketahui dengan sebutan syariah, bahkan begitu banyak hal-hal lain yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, dan juga merupakan kisah-kisah umat terdahulu, termasuk juga sains atau kandungan ilmu pengetahuan. Itulah yang dirangkum dalam Al-Quran itu. Lalu disebutlah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, sekaligus pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Majelis Jumat rahimakumullah, keagungan dan kemuliaan Al-Quran itu antara lain secara garis besar dapat kita bagikan menjadi dua bahagian. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi hidayah, rahmah, dan juga penawar, penenang hati manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Daniel Streich, seorang tokoh dari Swiss, tokoh yang memang untuk menakut-nakuti Islam atau Muslim di Swiss. Beliau seorang tokoh konservatif, salah seorang menjadi anggota partai SBS atau Partai Rakyat di Swiss, yang senantiasa menyebarkan propaganda dengan Islam. Seakan-akan majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam itu adalah penghambat, Islam itu adalah teroris, dan sebutan-sebutan lain yang intinya majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daniel Streich adalah seorang yang pembangkang sekaligus menjadi musuh Islam di Swiss. Karena kepiawaiannya membuat propaganda atas kejelekan-kejelekan Islam di Swiss. Tentu saja sebagai seorang tokoh, sebagai bekal, ia membaca dan membuka-buka Al-Quran, yang tujuannya tiada lain dan tidak bukan adalah untuk menyudutkan dan mencari kelemahan-kelemahan Islam. Tapi majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepiawannya tokoh ini, ia juga diberikan jabatan sebagai instruktur militer di Swiss. Hari demi hari, lembaran demi lembaran ia buka dan ia pelajari Al-Quran itu. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada dia. Di tahun 2005 yang lalu, majelis Jumat rahimakumullah, ia mengucapkan kalimah syahadat dan bergabung menjadi seorang mu'allaf. Secara sir majelis Jumat rahimakumullah, beberapa tahun kemudian ia tidak mempublikasikan bahwa dirinya sudah menjadi mu'allaf, karena ia seorang pemegang partai yang berkuasa. Tapi di sisi lain ada kontradiktif dalam hatinya, karena ia selama ini menentang Islam, menentang masjid-masjid didirikan, menentang menara yang begitu megah seharusnya harus dibangun oleh masyarakat muslim, yang jumlahnya hanya 6% pada saat itu. Tapi majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keagungan dan hidayah Al-Quran, ia memasuk Islam dan hari ini menjadi pendukung Islam di Swiss dan meninggalkan partai yang selama ini ia geluti. Majelis Jumat rahimakumullah, sekilas kisah ini mirip dengan bagaimana masuknya Umar bin Khattab ketika dulu. Umar bin Khattab memasuki Islam dan menyatakan dirinya sebagai Islam juga seperti itu. Mendengar Fatimah binti membaca Al-Quran, lalu pada saat itu hatinya bergetar. Yang semulanya ingin mencari baginda Rasulullah, ingin membunuh baginda Rasul, tapi dengan hidayah yang Allah berikan, dengan Al-Quran yang ia dengar, maka ia memasuki Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita umat muslim, itu orang non muslim masuk ke dalam Islam
dengan hidayah Allah tentunya, tapi dengan perantara apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Bagi kita muslim majelis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 83, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari bahagian Al-Quran ini kepada kita semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi obat, menjadi penawar, sekaligus menjadi penenang hati bagi kita semuanya, dan menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Majelis Jumat rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Al-Quran itu mampu kita jadikan sebagai petunjuk, mampu menjadi penawar bagi dalam kehidupan, mampu menjadi penyejuk jiwa dalam kehidupan kita seharian, sementara Al-Quran itu kita biarkan begitu saja? Itu persoalan kita majelis Jumat rahimakumullah. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada saudaramu yang lain. Itu jaminan yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi majelis Jumat rahimakumullah, kita seakan-akan menganggap sepele, meletakkan Al-Quran di sebuah tempat lalu tak mungkin kita buka-buka. Itulah persoalan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alhamdulillah, awal Maret yang lalu, pemerintah daerah Bupati Aceh Tengah telah mengeluarkan satu instruksi yang menurut kita perlu kita apresiasi. Yang satu instruksi yang menyatakan salat berjamaah pada waktunya bagi kita kaum laki-laki dan menyemarakkan Al-Quran. Dan ini penting. Majelis Jumat rahimakumullah, instruksi ini harus kita pastikan sampai ke tengah-tengah umat dan masyarakat lingkungan kita. Instruksi bukan hanya sekedar selebaran, atau bukan hanya sebagai tanggung jawab politik karena sudah dinyatakan dalam visi dan misi bahwa Aceh Tengah Islami. Bukan. Ini kita pastikan setiap lini, setiap SKPK, OPD, unit bahan usaha yang vertikal maupun di daerah harus memastikan ini sampai di tengah-tengah unit dan lingkungannya, termasuk camat dalam wilayahnya, rejek kampung dalam setiap kampung di wilayahnya, lalu kemudian ada kepala dusun dan sekitarnya. Semua kita yang endingnya adalah keluarga, semuanya harus bertanggung jawab atas ketidakmampuan. Barangkali ada saudara dalam keluarga itu tidak mampu membaca Al-Quran. Majelis Jumat rahimakumullah, Al-Quran itu jangan diperdagangkan. Al-Quran itu jangan pernah kita permainkan. Al-Quran hanya kita butuh pada saat boleh jadi waktu akan pilkada atau pemilihan legislatif kita sibuk mencari Al-Quran. Jangan. Baginda Rasulullah SAW telah mengungkapkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Sekecil-kecil pemimpin, kata baginda Rasulullah, pembantu rumah tangga itu juga dikatakan sebagai seorang pemimpin. Apa yang ia pimpin? Supaya harta majikannya itu tetap terjaga, tidak pergi kemana-mana. Itu yang ia pimpin. Seorang pemuda dan remaja itu juga dinyatakan oleh baginda Rasul sebagai pemimpin. Apa yang ia pimpin? Dirinya ketika ia sehat di dunia ini. Dan ini semua majelis Jumat rahimakumullah akan kita pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah nanti di depan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal majelis Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengungkapkan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari bahagian kitab Allah itu, Allah memberikan satu kebaikan.
lalu satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita kalikan 10, maka 30 kebaikan Allah berikan kepada kita. Untuk kita semuanya majelis Jumat rahimakumullah, di tengah-tengah kesibukan dan profesi kita yang berbeda, barangkali bila profesi kita sebagai petani di kebun, apakah tidak mampu lagi kita melafalkan surah Al-Ikhlas ketika sedang bekerja? Bagi kita saudara-saudara kita yang barangkali hari ini menjadi pejabat, letakkan satu Al-Quran di sudut meja atau upload dalam Android yang kita miliki. Lihat Al-Quran itu. Tidak ada satu tulisan apapun di dunia ini yang ada memiliki kebaikan yang diberikan oleh Allah sampai 10 kali kebaikan. Begitu pentingnya Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah pemberi syafaat. Kita maklumi majelis Jumat rahimakumullah, di akhirat nanti Allah bangkitkan manusia itu dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu tentu memiliki keahlian masing-masing. Ada kelompok yang ahli ibadah, ada yang mungkin secara spesifikasi ahli dalam hal salat, mungkin dalam hal qiyamul lail, mungkin dalam hal zakat, infak dan kedermawanannya. Termasuklah salah satunya adalah orang ahli yang membaca Al-Quran. Begitu juga sebaliknya, orang yang berbuat maksiat majelis Jumat rahimakumullah, dibangkitkan Allah dalam kelompok-kelompoknya masing-masing. Ada yang kelompok perusuh, penjilat dan pecogah, ada kelompok penzina, ada kelompok penjudi dan lain-lain pelaksanaan kegiatan maksiat lainnya. Itu dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk kelompok-kelompok. Tapi ada satu kelompok majelis Jumat rahimakumullah, itulah kelompok ahli Al-Quran, yang notabene ketika di dunia ia senantiasa dekat dengan Al-Quran, kendati pun barangkali bacaannya tidak lancar, terbata-bata, tidak mahir sebagaimana ulama dan lain sebagainya, tapi Allah juga memberikan syafaat lewat Al-Quranul Karim. Betapa bahagianya kita majelis Jumat rahimakumullah, di akhirat tidak ada pertolongan dan naungan selain naungan dan pertolongan Allah. Kemana mau kita cari pertolongan itu selain amalan-amalan yang kita perbuat ketika kita di dunia ini? Oleh karenanya majelis Jumat rahimahullah, mari kita memasyarakatkan Al-Quran, mari kita membumikan Al-Quran dalam di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Sesibuk apapun majelis Jumat rahimakumullah, mari kita luangkan waktu untuk Al-Quran itu. Jangan mencari waktu luang. Kalau kita mencari waktu luang, tidak ada waktu yang luang, tapi luangkan waktu untuk membaca, memahami, mentadaburi Al-Quran yang suci ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي